Selamat siang Pak Adri dan teman-teman. Kami dari kelompok yang beranggotakan Adelia Hanioto, Dylan Clemens, Florence Josephine, dan Jonathan Sugijanto pada hari ini akan mempresentasikan mengenai tugas kerja kelompok tentang hukum kolom. Oke, jadi praktikum hukum kolom ini bertujuan untuk yang pertama mengetahui pengaruh jarak antara muatan terhadap gaya Coulomb dan menentukan besar konstanta Coulomb melalui eksperimen. Nah, sekarang kita langsung mulai aja kita isi tabel analisisnya. Di sini kan ada 5 data yang diambil ya. Dari ini jarak jarak antar muatannya yang sudah ditentukan dan juga muatan 1 dan muatan 2-nya yang menjadi konstanta konstanta tetap. Nah, untuk data nomor 1 sampai 3-nya akan dijelaskan oleh Florence dan saya akan menjadi yang mengisi tabelnya. Dari data yang pertama, untuk jarak antar kedua muatan yang ditentukan adalah 0,02 meter atau 2 cm. Bisa lihat di gambar bahwa kedua muatan sudah berjarak 2 cm, 0 cm sampai 2 cm. Oleh karena itu, gaya yang didapatkan adalah 1797,510 Newton. Lalu untuk data yang C dan D-nya juga nih untuk R kuadrat dan 1/E kuadratnya itu bisa kita langsung isi dari fitur equation-nya Excel. Jadi ini dikuadratkan. Dan ini 1/C. Enggak. Kita tunggu ya. Nah, untuk data keduanya silakan. Untuk data kedua, jarak yang sudah ditentukan adalah 0,04 meter atau 4 cm. Bisa dilihat pada gambar bahwa kedua muatan sudah berjarak antara 0 cm sampai 4 cm. Dan gaya yang didapat sebesar 449,378 Newton. Dilanjut lagi untuk variance. Dari data yang ketiga, jarak antara muatan yang sudah ditentukan adalah 0,6 atau 6 cm. Dari gambar bisa dilihat bahwa kedua muatan sudah berjarak antara 0 cm sampai 6 cm. Dan gaya yang didapatkan adalah 199,723 Newton. Oke, untuk data yang keempat kan jaraknya ditentukan 0,08 meter. Nah, di sini kita bisa langsung lihat kalau gaya Coulombnya sebesar 112,344 Newton. Kita langsung isi saja di sini. Dan untuk R kuadratnya dan 1/E kuadratnya dihitung otomatis. Dan untuk data yang terakhir 0,1 meter kita geser saja sampai titik 10, yaitu kita mendapatkan 71,9 Newton. Dengan R kuadratnya dan 1, R kuadratnya sekitar 0,01 dan 100. Nah, sekarang kita akan membuat grafik pertamanya. Jadi, bentar.
Jadi kita insert Buat grafik ya. ini kita pertama membuka insert dan chart. Kemudian klik kanan dan chart select yang data. kami gunakan ini adalah chart yang yang titik-titik. Nah, kemudian add data. Kemudian menamainya sesuai yang diinginkan. Untuk grafik yang pertama yang akan kami buat ini adalah grafik perbandingan pengaruh jarak terhadap gaya Coulomb. Nah, sehingga sumbu X-nya adalah jaraknya dan sumbu Y-nya itu adalah gaya Coulomb-nya. Tinggal di blok saja. Oh, ini udah benar. Ya. Terus kalau ini kan nggak perlu trend line-nya ya. Tapi kita juga bisa menambahkan garis agar terlihat lebih enak. Lalu juga karena ini kurang kelihatan ya namanya aksis Y dan F-nya aksis Y dan X-nya bisa ditambahkan chart elemen. Nah, jadi bisa kita lihat langsung itu jumlah gaya Coulomb-nya. Nah, di sini dapat kita lihat jika bahwa grafik ini menyerupai grafik polinomial pangkat negatif 2. Atau berbanding terbalik dengan X. Jadi gaya berbanding terbalik dengan R kuadrat. Sehingga rumus Coulomb, hukum Coulomb bisa dikatakan benar. Tapi selanjutnya untuk memastikan asumsi kami bahwa F itu berbanding terbalik dengan jarak kuadrat, kami akan menggrafikan kali ini dengan sumbu X-nya itu adalah 1 per R kuadrat. Grafik kedua ya? Ya. Kita buat lagi grafik yang sama yang scatter. Terus kita select datanya lagi. Nah, ini untuk grafik yang keduanya. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa garis ini lurus ya grafiknya, sehingga dapat benar bahwa gaya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, kalau dalam grafik linear, tentu saja yang paling kita butuhkan ialah gradiennya. Sehingga kita bisa mencari gradiennya dengan melakukan regresi linear pada grafik ini. Di mana pada Microsoft Excel ini dapat dilakukan dengan yang sudah ada lakukan nih. Dengan menambahkan trendline dan memunculkan equation-nya. Nah, di equation tersebut ada Y sama dengan 0,716X tambah 0,0 kurang, sorry. 0,0002. Mohon maaf, tadi 719 ya. Iya, benar. Dengan Y di sini ialah X dan X di sini adalah 1 per R kuadrat. Sehingga gradiennya kita dapatkan 0,719 yang akan dilanjutkan oleh Dillon. Nah, jadi dari grafik yang tadi didapatkan Jonathan tadi, ada persamaannya untuk mencari gradiennya. Gradiennya sudah ketemu, yaitu 0,719. Maka dari rumus gradien, Y sama dengan MX tambah C,
di mana C-nya kita anggap 0, dan X-nya itu sama dengan 1 per R kuadrat, yaitu sama dengan F, dan rumus F alias rumus gaya kolom adalah K, konstanta, dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat atau jarak kuadrat. Maka karena Y sama dengan F, kita masukkan B sama dengan MX tambah C sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. C0 maka hilang, dan X-nya adalah 1 per R kuadrat, maka M per R kuadrat sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. R kuadratnya hilang, menyisakan M sama dengan K kali Q1 kali Q2. Sehingga K atau konstanta yang kita cari sama dengan M gradien per Q1 kali Q2. M-nya 0,719, Q1-nya itu minus 8 mikrokolom atau sama dengan minus 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Q2-nya sama dengan 10 mikrokolom, sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Semua angka yang dimasukkan ketika dibagi, karena gayanya di percobaan tersebut merupakan tarik-menarik, sehingga negatif. Jadi karena tadi Y sama dengan F atau F sama dengan Y tadi, sehingga M-nya atau gradiennya menjadi negatif juga. Sehingga negatif 0,719 per negatif 8 kali 10 pangkat minus 6 dikali 10 kali 10 pangkat minus 6 ketika dibagi menghasilkan 8,99 dikali 10 pangkat 9. Kenapa angkanya berbeda dari angka konstanta kolom yang sebenarnya? Ya, dari angka konstanta kolom yang sebenarnya, alasan yang kita temukan ada 3. Yang pertama itu adalah alasan pertamanya adalah karena datanya terlalu sedikit, di mana kita hanya mengambil 5 data. Yang kedua, alasan kedua itu adalah karena ini dari sini sudah kita temukan 8,99 kali 10 pangkat 9, yaitu sangat dekat dengan angka aslinya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 kolom, di mana 9 kali 10 pangkat 9 itu juga kemungkinan besar adalah suatu pembulatan. Dan alasan yang terakhir itu adalah karena data yang didapatkan itu sudah dibulatkan dengan 3 angka di belakang koma. Nah, kesimpulan dari percobaan kami kali ini, yaitu yang pertama, hubungan jarak dengan gaya kolom adalah gaya kolom berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Lalu kesimpulan yang kedua berhubungan dengan konstanta kolom yang dicari melalui eksperimen, yaitu kita menemukan sebesar 8,99 kali 10 pangkat 9. Mendekati dan apabila dibulatkan akan sama seperti konstanta kolom yang sebenarnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.